Nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini kembali digadang-gadang sebagai sosok yang akan diusung PDI Perjuangan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Bahkan sejumlah dukungan muncul dari warga Jakarta yang tergabung dalam kelompok relawan Jakarta Love Risma. Deklarasi mendukung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta digelar hari ini. Kelompok yang menamakan Relawan Jakarta Love Risma atau Jack Lovers ini akan memberikan dukungan penuh terhadap Risma untuk maju melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain dukungan terhadap Risma, kelompok Relawan Jakarta Love Risma juga akan meyakinkan masyarakat dengan menggelar sejumlah kampanye kreatif. Sebetulnya ini bukan keinginan Bu Risma, tapi ini keinginan kita semuanya untuk Bu Risma mau diangkat di bawah Jakarta, karena Jakarta lebih luas, lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Jack Lovers ini menggagas untuk media campaign yang kreatif, yang tidak saling menghujat. Meskipun PDI Perjuangan terlihat masih galau menentukan kandidat pilihannya untuk Pilkada DKI Jakarta, namun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tak membantah bahwa nama Risma masih dipertimbangkan. Sebagai sebuah kemungkinan terbuka, tetapi siapapun yang terpanggil itu hanya bisa dilakukan apabila masyarakat DKI menghendaki. Ketika kami melakukan dialog dengan rakyat, nama-nama tersebut muncul. Tugas kami adalah untuk merespon suara rakyat. Karena apapun mekanisme kepartaian, jangan sampai menciptakan gap antara apa yang diharapkan partai dengan apa yang diharapkan rakyat. Kedua-duanya harus bertemu. Disitulah rahasia kemenangan akan terjadi. Sementara itu, menanggapi kembali santernya kabar ia akan diusung PDIP, Risma pun menjawab. Jadi yang kedua saya sampaikan, Bu, saya tidak mau jadi gubernur apapun. Saya sampaikan karena saya sudah, waktu saya ditanya warga Surabaya gimana saya akan menemani warga Surabaya, saya jawab itu. Saya ngadep, saya belum dilantik. Nah kemudian kemarin juga saya gitu ya Mbak Risma, iya. Nama Tri Risma hari ini tidak hanya sekali disebut-sebut akan menjadi calon orang nomor 1 di DKI. Sebelumnya sejumlah sinyal diperlihatkan PDI Perjuangan melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Selain itu, sejumlah dukungan kepada Risma dari warga Jakarta juga sudah muncul beberapa waktu lalu di ibu kota. Tim Liputan Metro TV. Informasi lain pemirsa, Basuki Cahayapurnama masih menjadi kandidat terkuat Gubernur DKI Jakarta. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting menjelaskan nama Ahok berada di urutan teratas dari calon DKI 1 yang lain. Berdasarkan hasil survei tim SMRC yang dirilis siang tadi, Ahok menempati peringkat teratas yang dipilih warga DKI dengan persentase 36,6%. Ahok unggul jauh bila dibandingkan pesaingnya Yusril Iza Mahendra yang berada di posisi kedua dengan 2,8%. Begitu pula jika dibandingkan dengan Sandiaga Uno, Tri Risma hari ini maupun Syafri Syamsuddin yang berada di peringkat berikutnya. Dari hasil survei juga diketahui 38% atau mayoritas responden akan memilih Gubernur DKI berdasarkan bukti kerja. Selain itu, ketegasan calon gubernur, pengalaman di pemerintahan, dan rekam jejak yang bersih, juga KKN juga menjadi pertimbangan lain bagi para pemilih dalam memberikan dukungannya. Survei SMRC juga menunjukkan banyak warga DKI Jakarta yang menginginkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju kembali sebagai calon gubernur pada Pilgub mendatang. Sekitar 69,7% dari warga yang menjadi responden menyatakan puas atas kinerja Ahok.
Warga yang menginginkan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok maju kembali pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta Februari 2016 mendatang sebanyak 58%. Angka ini naik 9% dari hasil survei SMRC yang dilakukan sebelumnya. Menurut Direktur Program Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Sirajuddin Abbas, ada kecenderungan pemilih menentukan pilihan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, namun tidak menjadi faktor utama. Meskipun kecil, mungkin baru sekitar 12%, tapi cukup ekstrim dari sisi pandangan keagamaan. Kita perlu sangat berbahaya secara sosial. Responden dalam survei yang dilakukan tanggal 24 hingga 29 Juni 2016 ini berjumlah 646 orang, 3,9%. Berdasarkan survei ini, sebanyak 69,7% warga menyatakan sudah merasa puas dengan kinerja Ahok. Pengurus DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara menegaskan tidak mungkin menggadaikan ideologi partai hanya untuk mendukung Ahok. Tegas saya katakan, PDI Perjuangan tidak akan mendukung calon perseorangan. Karena kami memilih jalan kepartaian sebagai jalan ideologi kami. Jadi tidak mungkin kami menggadaikan ideologi hanya sekedar pragmatisme politik pilkada DKI Jakarta. Kita tidak ingin ideologi PDI Perjuangan digadaikan hanya untuk seorang Ahok. Sementara itu, Ahok masih tetap yakin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendukungnya untuk maju kembali pada Pilgub DKI. Tapi yang dijamin oleh Ibu Megawati, beliau pasti akan mendukung orang yang diinginkan oleh rakyat Jakarta. Itu prinsip dari Bu Megawati. Karena Bu Megawati tidak ingin Jakarta ini gak bagus, malu kan ibu kota. Itu yang beliau jamin. Hingga saat ini, Ahok belum memutuskan maju melalui perseorangan atau lewat dukungan partai politik. Ahok sendiri mengklaim sudah memenuhi syarat lewat perseorangan dengan dukungan 1 juta KTP yang dikumpulkan teman Ahok dan juga dukungan partai politik yang telah mendapat dukungan dari Partai Nasdem dan Partai Golkar. Tim Liputan Metro TV. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mendatangi tempat pelelangan ikan dan juga tempat sandar kapal di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Susi berharap agar pasar ikan di Muara Baru bisa setara dengan Tsukiji Fish Market di Jepang. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melakukan kunjungan langsung ke tempat pelelangan ikan di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Bahkan ia sempat menaiki Menara Syah Bandar untuk melihat kapal-kapal yang bersandar di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Susi mengaku sedih setelah melihat kondisi langsung tempat pelelangan ikan dan tempat sandar kapal nelayan yang dianggap sudah tidak layak dan kumuh. Susi nantinya akan melakukan perubahan di Muara Baru, Penjaringan agar bisa setara dengan Tsukiji Fish Market di Jepang. Kita ingin buat pasar ikan yang bersih, pasar ikan yang tertib, yang jauh dari mafia dan kekumuhan. Kita ingin juga kapal-kapal di sini tertib, bongkar muatnya tertib, kemudian industrinya juga tertib, dan pemerintah harus bisa mendapatkan pemasukan yang juga memadai untuk bisa menjaga aktivitas ekonomi perdagangan di. Sementara itu, berbagai kalangan menyayangkan penghentian penyidikan kasus kebakaran lahan di Provinsi Riau. 15 perusahaan seharusnya dihukum karena lalai mengawasi lahan sehingga menimbulkan kebakaran gambut dan bencana asap. Sedangkan Mabes Polri menyatakan tidak akan mengintervensi keputusan Polda Riau tersebut. Kepolisian daerah Riau menghentikan kasus kebakaran lahan yang melibatkan 15 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dikeluarkan karena Polda Riau tidak mendapat cukup bukti untuk melanjutkan perkara pengrusakan lingkungan. Ya, sengketa lahan yang sampai sekarang belum selesai.
Jadi kita berasumsi tadi sudah saya ilustrasikan tadi, kita penyidik mendatangi lokasi kejadian, tempat kejadian terbakar, dan itu merupakan lahan sengketa. Dengan dikeluarkannya SP3, 15 perusahaan yang dianggap lalai pun bebas dari jeratan hukum beroperasi. Akibatnya SP3 kasus kebakaran lahan terus mendapat sorotan masyarakat. Aktivis lingkungan mengecamnya, sementara akademisi Universitas Riau berpendapat ke-15 perusahaan tetap bisa dihukum sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan. Jadi walaupun dia tidak punya kesalahan, walaupun dia tidak sengaja, tapi dia dianggap lalai mengawasi apa yang sudah dikasih izin kepada dia. Nah, ketika izin itu dikasih oleh negara kepada dia, tapi kemudian dia gagal dalam mengamankan wilayah yang dia dikasih izin konsesi, maka secara strict liability dia bertanggung jawab. Buat kita itu ada sesuatu yang sangat mengecewakan karena kita tahu tahun 2015 bagaimana besarnya dampak dari karhutla tersebut yang berkontribusi terhadap asap, dan kita sebenarnya meminta kepada Kapolri untuk mengevaluasi kinerja dari Kapolda Riau. Di sisi lain, Mabes Polri justru menyatakan tidak akan mengintervensi keputusan Polda Riau atas SP3 kasus kebakaran lahan. Namun Mabes Polri mempersilahkan pihak-pihak yang tidak puas dengan dikeluarkannya SP3 untuk menempuh upaya hukum termasuk pra-peradilan. Karena yang bertanggung jawab penyidik. Penyidik bisa digugat. Jadi kalau masyarakat ada yang merasa dirugikan, gugat saja keputusan itu. Terbuka kok, ada pra-peradilan. Kalau memang kenyataannya itu adalah sesuatu hal yang dinilai tidak patut ya, ada lembaga pra-peradilan. Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi tahun 2015 merupakan bencana terparah sepanjang 18 tahun terakhir yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan korban jiwa. Puluhan ribu orang di sebagian besar Pulau Sumatera menjadi korban penyakit infeksi pernafasan akibat menghirup kabut asap selama 3 bulan. Tim Liputan Metro TV.